Sarum, saya Firdaus sebagai pemateri 1 sekaligus sebagai pembuka untuk kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya pelanggan. Dasar dari orientasi pemasaran adalah hubungan pelanggan yang kuat. Hubungan pelanggan yang kuat akan secara efektif akan meningkatkan bisnis. Menciptakan pelanggan yang loyal adalah inti dari setiap bisnis, karena bisnis tidak akan bisa tumbuh dengan besar tanpa adanya dukungan dan dorongan dari pelanggan. Pemasar yang berhasil adalah pemasaran secara total memuaskan pelanggan dengan cara yang menguntungkan. Suatu bisnis sebut sukses jika ia berhasil mendapatkan, mempertahankan, dan menguntungkan pelanggan. Perubahan orientasi perusahaan. Di sini terdapat dua diagram. Yang pertama, diagram organisasi tradisional, dan yang kedua, diagram organisasi modern yang berorientasi pada pelanggan. Organisasi tradisional memakai struktur sentralisasi yang mana garis-garis perintah atau kekuasaan membentang tegak lurus dari atas ke bawah atau dari pimpinan atas atau pusat sampai kepada organ yang paling bawah. Segala sesuatu mengenai urusan semuanya ditentukan oleh pusat, sedangkan bawahan hanya merupakan pelaksana-pelaksana pasif. Teori organisasi modern melihat bahwa semua unsur organisasi sebagai satu kesatuan yang saling bergantung dan tidak bisa dipisahkan. Di puncak organisasi adalah pelanggan. Berikutnya adalah orang-orang garis depan yang bertemu melayani pelanggan dengan sebaik-baiknya. Pelanggan di bawah mereka adalah manajemen menengah yang bertugas menyokong orang-orang garis depan untuk melayani pelanggan dengan baik. Akhirnya di paling dasar adalah manajemen puncak yang bertugas menyokong manajemen menengah. Selain itu juga ditambahkan pelanggan yang ada di samping bagan untuk menunjukkan bahwa semua manajer dalam perusahaan langsung terlibat dalam mengenal, bertemu, dan melayani pelanggan. Nilai persepsi pelanggan. Nilai persepsi pelanggan yaitu selisih antara penilaian pelanggan prospektif atas semua manfaat dan biaya dari suatu penawaran terhadap alternatifnya, yang terdiri dari dua, yaitu total manfaat pelanggan, yang kedua total biaya pelanggan. Total manfaat pelanggan yaitu terdiri dari nilai moneter kumpulan, manfaat ekonomi, fungsional, dan psikologis yang diharapkan pelanggan dari suatu penawaran, yaitu produk, jasa, personel, dan citra. Yang kedua, total biaya pelanggan yang terdiri dari kumpulan biaya persepsi yang diharapkan pelanggan untuk dikeluarkan dalam mengevaluasi, mendapatkan, menggunakan, dan menyingkirkan suatu penawaran pasar, yaitu moneter, waktu, energi, dan psikologis. Determinan nilai yang dipersepsikan pelanggan. Nilai yang dipersepsikan pelanggan ada dua, yaitu total manfaat pelanggan dan total biaya pelanggan. Total manfaat pelanggan terdiri dari manfaat produk, manfaat jasa, manfaat personel, dan manfaat citra. Total biaya pelanggan terdiri dari biaya moneter, biaya waktu, biaya energi, dan biaya psikologis. Menghantarkan nilai pelanggan. Poin 1, loyalitas. Komitmen yang dipegang secara mendalam untuk membeli atau mendukung kembali produk atau jasa yang disukai di masa depan, meski pengaruh situasi dan usaha pemasaran berpotensi menyebabkan pelanggan beralih. Poin 2, proposisi nilai. Kelompok manfaat yang dijanjikan untuk dihantarkan. Poin 3, sistem penghantaran nilai. Meliputi semua pengalaman yang akan dialami pelanggan dalam proses memperoleh dan menggunakan penawaran. Total kepuasan pelanggan. Poin 1, kepuasan perasaan senang atau kecewa seseorang terhadap ekspektasi mereka. Contohnya, kinerja lebih sedikit dari ekspektasi, hasilnya tidak puas. Poin yang kedua, kinerja sebanding ekspektasi, hasilnya puas. Yang ketiga, kinerja lebih besar dari ekspektasi, hasilnya sangat puas. Poin 3, ekspektasi terlalu tinggi, pelanggan kecewa. Poin 3, ekspektasi terlalu rendah, perusahaan tidak menarik cukup pembeli. Mengamati kepuasan. Poin 1, salah satu kunci mempertahankan pelanggan adalah kepuasan pelanggan. Poin 2, teknik pengukuran kepuasan pelanggan. Contohnya,
survei berkala, tingkat kehilangan pelanggan, dan pembelanja misterius. Poin 3, pengaruh kepuasan pelanggan. Poin 4, keluhan pelanggan. Kualitas, totalitas fitur dan karakteristik produk atau jasa yang bergantung pada kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat. Kualitas produk atau jasa, kepuasan profitabilitas pelanggan perusahaan. Jadi di kepuasan profitabilitas sama pelanggan perusahaan itu tuh balik lagi ke kualitas produk atau jasanya. Saya akan menjelaskan mengenai Pareto pelanggan. Dalam kurung hukum 20 sampai 80. Aturan dalam Pareto 20 sampai 80. 20% pelanggan menghasilkan 80% atau lebih laba suatu perusahaan. Ya, teman-teman bisa lihat tabelnya di sini. Peraturan 150 cip 20%. Jadi 20% pelanggan paling menguntungkan menghasilkan ya sebanyak 150%. Ya, jadi teman-teman 20% bisa menghasilkan 150%. Ya, laba perusahaan. Jadi 20% pelanggan yang paling tidak menguntungkan menghilangkan laba ya sebanyak 100%. Yang ketiga, nilai seumur hidup pelanggan. Apa sih? Menggambarkan nilai sekarang atau bersih net present value ya, dari aturan yang diharapkan sepanjang pembelian seumur hidup pelanggan. Ya, jadi ada dua kategori, pelanggan potensial ya, pelanggan potensial dan pelanggan lama. Ya, pelanggan potensial bisa dicari rumusnya. Manajemen hubungan pelanggan atau Customer Relationship Management adalah proses pengelolaan informasi rinci tentang pelanggan perorangan dan semua atau dalam titik kutip titik kontak pelanggan secara saksama untuk maksimalisasi loyalitas pelanggan. Ya, titik kontak. Apa sih titik kontak itu? Titik kontak pelanggan adalah semua kejadian di mana pelanggan menghadapi merek atau produk dari pengalaman aktual ke komunikasi pribadi hingga observasi yang biasa. Oke, selanjutnya yang kelima, pemasaran satu-satu. Ada 5 nih pemasaran satu-satu. Yang pertama, mengidentifikasi prospek dan pelanggan Anda. 2, mendiferensiasikan pelanggan berdasarkan 1 ya kebutuhan mereka, 2 nilai mereka untuk perusahaan Anda. Oke, poin yang ketiga, berinteraksi dengan pelanggan perorangan untuk menguatkan pengakuan dan membangun hubungan yang kuat. Oke, yang keempat, memodifikasi produk, layanan dan pesan pada tiap pelanggan. Saya akan mempresentasikan cara meningkatkan nilai basis pelanggan. Perusahaan besar meningkatkan nilai basis pelanggan dengan strategi sebagai berikut. 1. Mengurangi tingkat kelihanan pelanggan. Meningkatkan daya tahan hubungan pelanggan. 3. Meningkatkan potensi pertumbuhan melalui 1. Share of the wallet, pasang dompet, cross selling, penjualan silang, upselling, penjualan ke atas. 4. Membuat pelanggan berlaba rendah, mengutamakan cara menghilangkan mereka. 5. Memfokuskan usaha yang tidak seimbang untuk pelanggan bernilai tinggi. Selanjutnya, beberapa cara membangun loyalitas. Berinteraksi dengan pelanggan, mengembangkan program loyalitas, mempersonalisasikan pemasaran, menciptakan ikatan internasional. Membentuk ikatan pelanggan yang kuat. 1. Menciptakan produk dan jasa, pengalaman yang unggul bagi pasar sasaran. Putih sertakan partisipasi lintas departemen dalam mencekam dan mengelola kepuasan proses retensi pelanggan.
registrasi suara pelanggan untuk menangkap kebutuhan atau persyaratan pelanggan yang dinyatakan maupun tidak dalam semua keputusan bisnis. Nah, yang keempat, mengorganisasi dan mengakses database informasi yang tentang kebutuhan, preferensi, hubungan, frekuensi, pembelian dan kepuasan pelanggan perorangan. Nah, mempermudah pelanggan menjangkau persona perusahaan yang tepat dan memverifikasi kebutuhan, mempersi dan keluhan pelanggan, menilai potensi program, frekuensi program pemasaran grup, menjalankan program yang mengakui karyawannya yang bagus. Dalam sebuah strategi pemasaran, perlu adanya database dengan sebutan database konsumen. Kenapa kita perlu dalam strategi pemasaran adanya database konsumen? Maka database adalah sebagai alat atau sebagai media dalam menawarkan produk yang kita jual. Dengan adanya database konsumen dapat membantu kita bagaimana kita melihat, menelusuri baik itu alamat atau nomor HP atau data-data tentang konsumen. Sehingga kalau kita sudah mempunyai database konsumen, kita memudahkan, kita menawarkan sebuah produk yang kita jual atau jasa yang kita jual. Dengan adanya database konsumen, maka kita bisa memfollow up data-data yang telah kita pegang. Contohnya, sebuah perusahaan besar biasanya menanamkan ada strategi database konsumen. Contoh KFC. KFC sudah memegang database konsumen. Kadang kalau kita sedang dalam perjalanan, tiba-tiba ada sebuah SMS atau WA masuk menawarkan tentang KFC. Ini adalah teknologi yang sudah canggih, ditelepon oleh salah satu perusahaan. Dia sudah memiliki database konsumen ketika lewat, maka data kita masuk ke dalam database-nya. Nah, kalau kita ingin melakukan sebuah bisnis yang lebih besar, maka kunci utamanya adalah bagaimana kita menguasai database. Seorang pengusaha yang maju terlebih dahulu harus mampu menguasai dengan namanya database, karena dengan database adalah modal yang sangat fatal dalam melakukan transaksi atau dalam melakukan penawaran-penawaran produk kita. Nah, dengan database konsumen kita dapat melakukan yang namanya pertanyaan-pertanyaan alamat, nomor HP, berapa dari segi demografis, dari segi tempat-tempat yang kita jual. Selanjutnya, isi dalam database konsumen adalah satu data, adanya transaksi, kemudian nanti adanya volume harga laba atau massa melalui atau yang namanya data-data dari hasil penjualan. Dari data penjualan maka masuk terakomodir dalam bentuk base sehingga kita bisa memfollow up kembali pada masa yang akan datang. Dengan adanya database konsumen, kita memudahkan untuk selalu memberikan penawaran-penawaran di kemudian hari. Jadi, di setiap penjualan yang kita lakukan saat ini tidak cukup sampai di sini, tapi bisa melakukan penjualan di masa-masa yang akan datang. Selanjutnya, ada strategi pemasaran, dikenal dengan 4P. Yang pertama, price, produk, pasar, yaitu adanya harga, adanya produk yang berkualitas, adanya pasar atau adanya konsumen, dan terakhir adanya psikili atau fisik atau tempat dalam sebuah penjualan. Selain 4P, ada juga 1R, yaitu loyalitas. Apa itu loyalitas? Bagaimana ketergantungan konsumen terhadap produk atau jasa yang kita jual. Maka pada saat kondisi saat ini dengan adanya kompetitif dalam segi penjualan atau dalam pengembangan ekonomi, kalau konsumen sudah mempunyai loyalitas terhadap kita, maka dari perusahaan kita atau penjualan yang kita lakukan akan mengalami kenaikan. Dalam segi produktivitas, bagaimana kita membentuk loyalitas konsumen? Maka dalam membentuk loyalitas konsumen yang pertama adalah menjaga kuantitas.
ya, atau quantity. Kalau kualitas kita terjaga, maka akan terjaga pula dan akan sangat panjang loyalitas konsumen yang kita maintain. Kalau kualitas produk kita tidak bisa jaga, maka dengan sendirinya loyalitas konsumen tidak akan ada pada perusahaan atau yang kita jual atau jasa yang kita berikan kepada konsumen. Oleh karena itu, strategi pemasaran adalah bagaimana kita membangun loyalitas pada konsumen. Kemudian, why get one? Sebagaimana kita untuk mendapatkan loyalitas konsumen adalah ViFood. Kemudian memberikan sebuah hadiah atau yang dibebaskan dari makanan-makanan yang dibebaskan. Ada namanya gift, memberikan hadiah, sistem hadiah yang tadi ada di ViFood. Jadi kadang-kadang ada sebuah pasar, misalkan ada sebuah penjualan buy one get, beli 2 dapat 1, adalah ViFood. Ada sebuah kelebihan dalam penjualan beli 2 gratis 1 ini, adalah sebuah daya tarik dalam segi pemasaran. Yang kedua adalah gift, yaitu diberikan hadiah, biasanya dalam sebuah strategi pemasaran adanya sebuah bonus. Contoh, misalkan dalam sebuah supermarket biasanya suka adanya hadiah-hadiah. Ketika kita membeli sebuah produk, barang atau pakaian, maka suka diberikan voucher. Itu adalah bentuk dari strategi pemasaran supaya pelanggan ada loyalitas, atau bisa dia kembali lagi untuk membeli kembali produk yang kita jual. Yang selanjutnya, pada gambar berikut merupakan contoh customer relationship management, disingkat dengan CRM. Sebuah strategi yang berhubungan dengan pelanggan, yang bertujuan untuk mengelola hubungan dengan pelanggan atau calon pelanggan, yang mengumpulkan semua data pelanggan atau calon pelanggan, kemudian merekam segala aktivitas tenaga penjualan dengan berhubungan dalam pelanggan. Nah, CRM sendiri bagaimana sebuah strategi untuk merekam aktivitas dalam penjualan antar si penjual dan si pelanggan. Dalam penjualan atau pekerjaan penjualan ini secara langsung interaksi dapat membuat perbedaan besar ketika membangun sebuah hubungan. Ketika apa yang terjadi ketika Anda bekerja di seluruh negeri atau seluruh dunia, jelas membuat hubungan pribadi lebih sulit dalam situasi ini. Karena itu, maka CRM sistem ini adalah bagaimana mengevaluasi hubungan atau interaksi antara si pembeli dan si pelanggan untuk memberikan kualitas service excellent dalam kepuasan pelanggan. Maka CRM sistem ini adalah salah satu contoh strategi CRM sistem dalam mengevaluasi interaksi yang baik antara pembeli dan pelanggan. Melalui kejadian teknologi ini kita dapat menjembatani kesenjangan dan tetap agar terlihat responsif terhadap kebutuhan klien kita. Dari salah satu kelebihan dari CRM sistem ini merupakan teknologi untuk memberikan kualitas pada pelayanan kita dalam strategi pemasaran kita, memberikan service excellent kepada pelanggan dan bisa mengevaluasi kelemahan dan kelebihan pada interaksi penjualan kita. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Penggalian data digunakan untuk menarik informasi yang berguna tentang individu, tren, dan segmen dari kumpulan data. Cara penggunaan database: mengidentifikasi prospek, memutuskan pelanggan mana yang menerima penawaran tertentu, memperdalam loyalitas, mengaktifkan kembali pembelian pelanggan, menghindari kesalahan pelanggan serius. Ketidaklayakan penggunaan database: produk yang dibeli satu kali seumur hidup. Pelanggan memperlihatkan sedikit loyalitas terhadap merek. Penjualan unit sangat kecil, biaya pengumpulan data sangat tinggi. Masalah pemasaran data dan CRM. Proses pembangunan dan mempertahankan database membutuhkan investasi besar. Sulit membuat setiap orang dalam perusahaan berorientasi
pelanggan dan menggunakan informasi yang tersedia. Tidak semua pelanggan menggunakan hubungan dengan pelanggan. Asumsi di belakang CRM tidak selalu benar. Bahaya utama CRM. Implementasi CRM sebelum menciptakan strategi pelanggan. Menjalankan CRM sebelum mengubah organisasi untuk menyesuaikan diri. Asumsi bahwa makin banyak CRM semakin benar. Mengintai pelanggan.